anak muda dan asuransi jiwa. Kayaknya nggak nyambung ya. Banyak yang mikir, ngapain sih? Gue kan masih muda, sehat, kuat, dan single pula. Eits, tunggu dulu. Jangan-jangan pemikiran ini yang justru bikin kita rugi di masa depan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya asuransi jiwa itu perlu nggak sih buat kita yang katanya masih balita di dunia kerja? Jadi gini, asuransi jiwa itu pada dasarnya adalah jaring pengaman finansial. Bayangin kamu lagi panjat tebing. Nah, asuransi itu tali pengamannya. Fungsinya bukan buat mencegah kamu jatuh, tapi buat memastikan kalau amit-amit kamu jatuh, ada yang nangkep dan dampaknya nggak fatal. Dalam konteks keuangan, yang ditangkep ini adalah kondisi finansial orang-orang yang bergantung sama kamu. Nah, disinilah kuncinya. Coba tanya ke diri sendiri. Ada nggak sih orang yang hidupnya bakal susah kalau tiba-tiba penghasilan gue berhenti besok? Mungkin orang tua yang sudah mulai pensiun dan kamu bantu biayanya. Atau adik yang masih kuliah dan kamu support uang jajannya. Atau mungkin kamu punya cicilan rumah. Atau utang usaha yang nggak mau kamu wariskan ke keluarga. Kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah iya, berarti kamu butuh asuransi jiwa. Titik. Kenapa? Karena dengan uang pertanggungan dari asuransi, orang-orang tersayangmu bisa tetap melanjutkan hidup, melunasi sisa utang, dan nggak kelimpungan secara finansial saat kamu udah nggak ada. Ini bukan soal mikirin kematian, tapi soal nunjukin rasa cinta dan tanggung jawab kita dalam bentuk nyata. Terus, kenapa harus dari sekarang pas masih muda? Dua alasan utama, premi lebih murah dan lebih gampang diterima. Semakin muda dan sehat kamu, biaya bulanannya itu jauh lebih enteng di kantong. Kalau nunggu nanti pas sudah berumur atau punya riwayat penyakit, preminya bisa melambung tinggi, atau bahkan pengajuanmu bisa ditolak. Jadi mumpung masih fresh from the oven, manfaatkan keuntungan ini. Jadi kesimpulannya, asuransi jiwa bukan cuma buat yang udah berkeluarga atau berumur. Kalau kamu adalah tulang punggung atau punya tanggungan finansial, sekecil apapun itu, maka jawabannya adalah, ya, kamu perlu mempertimbangkannya. Ini adalah langkah dewasa untuk melindungi masa depan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuka wawasan baru ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh pencerahan ini. Dan pastinya, subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng soal keuangan. Terima kasih sudah nonton.